Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Aditya, NIM 3121101123 dari kelas TI 21A SE2. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Dalam video ini saya akan membahas judul yang saya ambil yaitu penerapan kecerdasan buatan dalam sistem otomatisasi berbasis robot untuk pengelolaan limbah rumah tangga. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat terkait judul yang saya angkat ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja ke pembahasannya. Latar belakang dari proyek ini, masalah pengolahan limbah rumah tangga semakin menjadi perhatian di era modern. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi dan konsumsi masyarakat, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, serta memicu berbagai masalah kesehatan. Di Indonesia, mayoritas limbah rumah tangga masih berakhir di tempat pembuangan akhir, yaitu TPA, yang seringkali sudah melebihi kapasitas. Padahal sebagian besar limbah tersebut dapat didaur ulang atau diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sistem pengelolaan limbah dan proses penyortiran yang manual memakan waktu menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan efisien. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kecerdasan buatan atau AI dan robotika menawarkan solusi inovatif. Dengan memanfaatkan AI, robot dapat dirancang untuk mendeteksi, menyortir, dan mengelola limbah rumah tangga secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Lalu tujuannya yaitu proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem otomatisasi berbasis robot untuk pengelolaan limbah rumah tangga dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Adapun tujuan spesifiknya adalah yang pertama, mengembangkan robot yang dapat mendeteksi, mengenali, dan menyortir limbah rumah tangga secara mandiri berdasarkan jenisnya, yaitu organik, anorganik, atau sampah yang berbahaya. Yang kedua yaitu mengurangi waktu dan tenaga manusia dalam proses pengelolaan limbah melalui sistem otomatis yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga yaitu memastikan limbah yang dapat didaur ulang atau diolah tidak berakhir di tempat pembuangan sampah atau di TPA sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu peran pengenalan robotika pada judul yang saya ambil ini, robotika adalah inti dari sistem otomatisasi. Dalam proyek ini, robot bertugas untuk mendeteksi, mengumpulkan, memisahkan, dan memproses limbah rumah tangga. Robot dirancang dengan fitur seperti roda untuk mobilitas, lengan robotik untuk manipulasi limbah, dan kompartemen penyortiran untuk memisahkan limbah organik dan anorganik. Lalu sensor yang digunakan untuk mendeteksi limbah dan lingkungannya yaitu sensor kamera untuk mengenali objek, sensor inframerah atau ultrasonik untuk mendeteksi jarak dan ukuran limbah, sensor berat untuk menimbang limbah atau menimbang sampah. Lalu algoritma genetika pada proyek ini. Algoritma genetika adalah teknik optimisasi berbasis evolusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam sistem ini. Robot perlu mengunjungi berbagai titik di rumah untuk mengumpulkan limbah. Algoritma genetika digunakan untuk menentukan rute terbaik yang meminimalkan waktu dan konsumsi energi. Algoritma genetika juga membantu menentukan parameter optimal untuk robot, seperti kecepatan gerak, sudut belokan, atau urutan penyortiran limbah untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dan ini ada Artificial Neural Networks atau ANN. ANN adalah alat yang sangat kuat untuk tugas pengenalan pola dan klasifikasi. Dalam sistem ini, ANN digunakan untuk
Yang pertama, pengenalan limbah. ANN dilatih menggunakan dataset gambar limbah ya untuk mengenali berbagai jenis limbah, seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Kamera pada robot menangkap gambar limbah yang kemudian diklasifikasikan oleh model ANN. Yang kedua yaitu prediksi volume limbah. ANN dapat memprediksi jumlah limbah yang dihasilkan rumah tangga berdasarkan pola historis, sehingga sistem dapat merencanakan pengelolaan limbah secara efisien. Yang ketiga yaitu deteksi anomali. ANN mendeteksi limbah yang tidak biasa, seperti baterai atau bahan berbahaya lainnya, yang memerlukan penanganan khusus. Hal ini meningkatkan keselamatan dan efisiensi pengelolaan limbah. Lalu logika fuzi. Logika fuzi ini menangani ketidakpastian dalam data dan membuat keputusan berdasarkan parameter yang tidak jelas atau tidak pasti. Dalam sistem ini, logika fuzi digunakan untuk yang pertama, penyortiran limbah. Jika sensor mendeteksi parameter yang ambigu atau tidak jelas, seperti berat atau ukuran yang tidak seperti biasanya, logika fuzi membantu menentukan kategori limbah dengan menggunakan aturan berbasis linguistik, seperti jika berat ringan dan tekstur halus, maka limbah itu dapat dikatakan plastik. Lalu yang kedua yaitu kontrol robotik. Logika fuzi mengatur gerakan robot, termasuk kecepatan, arah, dan posisi lengan robotik. Hal ini berguna dalam situasi di mana data lingkungan tidak pasti, seperti ruang sempit atau permukaan yang tidak rata. Lalu klasifikasi naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang sederhana namun efektif. Penerapannya dalam sistem ini meliputi yang pertama yaitu klasifikasi limbah. Dengan menggunakan fitur seperti warna, berat, dan bentuk, Naive Bayes mengklasifikasikan limbah ke dalam kategori tertentu. Misalnya, jika limbah berwarna hijau dan ringan, kemungkinan itu dapat dikatakan adalah limbah organik. Yang kedua yaitu prioritas pengelolaan. Sistem dapat menentukan urutan pengelolaan limbah berdasarkan probabilitas dampak lingkungan atau tingkat urgensi, seperti memproses limbah organik terlebih dahulu untuk mencegah pembusukan. Yang ketiga yaitu integrasi dengan ANN. Naive Bayes dapat digunakan bersama ANN untuk menciptakan sistem hybrid yang lebih andal dalam klasifikasi limbah, di mana ANN menangani data kompleks dan Naive Bayes menangani pengambilan keputusan berbasis probabilitas. Selanjutnya, skema konsep proyek. Selanjutnya yaitu skema konsep proyek. Langkah awalnya yaitu input, yang dimana limbah rumah tangga yang terdiri dari kategori organik, anorganik, atau limbah yang berbahaya. Lalu robot dilengkapi dengan sensor kamera, berat, dan ultrasonik untuk mendeteksi jenis dan karakteristik limbah. Dan pengelolaan data AI-nya yaitu menggunakan ANN, Naive Bayes, dan logika fuzi. Lalu pada proyek ini menggunakan akuator dengan robotik yang menyortir limbah ke dalam kompartemen berdasarkan hasil klasifikasi. Dan proyek ini berkomunikasi dengan IoT, yang dimana robot terhubung ke aplikasi smartphone untuk memantau status sistem secara real time. Dan outputnya yaitu limbah organik, misalnya sisa makanan dan daun yang siap dikirim ke komposter untuk diolah menjadi pupuk. Dan sampah anorganik dapat didaur ulang. Limbahnya itu seperti plastik, kaca, dan kertas yang siap dikirim ke fasilitas daur ulang. Jadi kesimpulannya yaitu proyek sistem otomatisasi berbasis robot untuk pengelolaan limbah rumah tangga memanfaatkan berbagai teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan solusi yang efisien, cerdas, dan ramah lingkungan.
Robotika memberikan fondasi fisik dan mekanisme kerja. Dengan integrasi teknologi ini, sistem tidak hanya membantu mengelola limbah rumah tangga secara efisien, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.